Bab 3243. Kuberi waktu selama sebatang dupa abis terbakar kepadamu. Deviena menarik napas dalam-dalam. Awalnya dia mengira Erik bodoh karena tidak melarikan diri ketika melihat begitu banyak siluman serigala yang menghampirinya. Sekarang tampaknya Erik tidak melarikan diri karena percaya diri. Di bawah tatapan kebingungan Deviena, Erik berdiri dan menyimpan semua Sky Eater. Kerohaniannya juga cukup terpulihkan setelah istirahat beberapa saat. Senior. Ketika melihat Erik yang tampak ingin pergi, hati Deviena tergerak dan langsung berlutut di depan Erik. Senior, mohon selamatkan teman-temanku, mereka juga dikejar oleh siluman serigala. Tolong. Meskipun dirinya telah diselamatkan, Deviena tetap tidak merasa bahagia karena berhasil melarikan diri dari kematian. Hatinya penuh dengan kekhawatiran terhadap kelima temannya itu. Jika tidak terjadi mujizat yang membuat kelima orang itu sama sepertinya, mereka pasti telah meninggal. Apakah menurutmu mereka layak diselamatkan? Ujar Erik dengan tenang sambil menatap Deviena. Deviena, kultivator wanita ini memiliki karakter baik. Dia sebelumnya mengingatkan Erik sepenuhnya karena kebaikan hatinya. Ketika siluman serigala menyerang mereka, dia lebih memilih menyelamatkan Erik daripada keselamatannya sendiri. Reaksi naluriah seperti ini menunjukkan kebaikan hati Deviena. Ini juga merupakan alasan Erik tidak ragu untuk menunjukkan beberapa metodenya, sekaligus menyelamatkan Deviena. Senior, mereka. Ketika menghadapi ucapan Erik yang sedikit mengejek, wajah Deviena memucat dan tubuh kecilnya gemetaran. Sangat jelas bahwa Erik mendengar semua ucapan sebelumnya dari beberapa temannya itu. Ini juga sekali lagi membuktikan Erik tidak sesederhana fase keilahian. Senior, aku tahu beberapa temanku itu sedikit acuh tak acuh. Tapi, sifat kultivator memang suka mengasingkan diri dan tidak ingin peduli dengan urusan orang lain. Tapi, mereka tidak berniat buruk. Aku mewakili mereka untuk meminta maaf padamu. Ketika melihat Erik melangkah, Deviena menggertakkan gigi dan berkata, senior belum tentu menyukai barang milikku. Tetapi jika senior dapat membantuku untuk menyelamatkan mereka, aku rela meninggalkan petualangan kali ini dan membawa senior ke tempat yang ingin senior tuju. Apakah menurutmu aku tidak bisa menjelajah sendiri? Ujar Erik. Kekuatan senior tentu cukup bagi senior untuk melakukan hal ini. Tapi, aku telah lebih dari 10 kali datang ke tempat ini, juga lebih dari 3 kali memasuki zona inti. Aku pernah mengunjungi banyak tempat. Tidak peduli kemanapun senior akan pergi, aku bisa membantumu menghemat lebih banyak waktu. Mohon, senior, tolong selamatkan mereka. Deviena tidak memiliki solusi lain lagi. Dia tidak tahu apa yang bisa membuat Erik setuju. Setelah dipikir-pikir, Erik tidak terlalu mengenal tempat ini dan inilah satu-satunya kegunaan darinya. Setelah selesai berbicara, Deviena bersujud tanpa henti dan hatinya merasa sangat gugup. Jika Erik benar-benar tidak ingin menyelamatkan mereka, dirinya juga tidak memiliki solusi lain lagi. Kuberi waktu selama sebatang dupa abis terbakar kepadamu, pimpin jalan untukku dan berapa banyak orang yang akan terselamatkan itu bergantung padamu. Namun, suara Erik yang terdengar itu membuat Deviena merasa gembira. Pada saat yang sama, sebotol pil dewa jatuh di depannya. Terima kasih banyak, senior. Deviena mengetahui maksud Erik. Setelah menelan pil dewa, dia seketika merasa seluruh tubuhnya menjadi hangat, luka-lukanya banyak pilih dan reikinya juga penuh dalam seketika. Matanya dilintasi oleh keterkejutan, efek dari pil mujarab ini jauh lebih baik dari pil mujarab yang dia bawa dari keluarganya. Setelah reiki terpulihkan,
Deviena seketika bergerak dan terbang ke arah kedatangannya. Teman-teman seiman, kali ini hidup kita pasti akan berakhir. Bajingan itu pergi meninggalkan kita, dia pasti akan lebih cepat meninggal daripada kita. Sayang sekali, kesempatan bagus yang diberikan Kak Deviena kepada kita menjadi sia-sia. Di atas sebuah tebing, 4 kultivator dengan tubuh yang penuh dengan darah sedang mundur perlahan sambil memegang pedang dengan rasa putus asa, karena sekelompok serigala gila bayangan merah mengepung mereka dari depan. Para siluman serigala itu tampak tahu bahwa tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri. Mereka tidak tergesa-gesa untuk menyerang, melainkan perlahan-lahan menghampiri mereka. Wajah keempat orang itu penuh dengan keengganan dan keputusasaan. Awalnya, Deviena bergegas menyerang kelompok siluman serigala dan memberi kesempatan kepada mereka untuk melarikan diri. Namun, orang-orang ini tidak beruntung, mereka bertemu dengan kelompok siluman serigala lainnya ketika dalam perjalanan melarikan diri. Ketika menghadapi situasi bahaya, salah satu dari mereka melarikan diri dengan memanfaatkan mereka untuk melawan kelompok serigala, yang membuat beberapa orang ini dipaksa hingga naik ke atas sebuah tebing dan di belakang mereka adalah jurang yang sangat dalam. Dalam tempat berbahaya ini, jurang tersebut sungguh merupakan tempat kematian, ruang di bawahnya sangat kacau, ilmu terbang sama sekali tidak bisa dilakukan di sana. Jika melompat ke dalam, fase penilaian pun sulit untuk lolos dari kematian. Di antara mereka juga terdapat pemuda kasar yang sebelumnya menjadi orang pertama mengejek Erik itu. Namun, emosinya ditambah dengan rasa menyesal jika dibandingkan dengan 3 orang lainnya. Sebelumnya, dia terlambat bereaksi dan bajingan itu melarikan diri terlebih dahulu, yang menyebabkan dirinya tidak berkesempatan untuk membebaskan diri dan sekarang hidupnya mungkin juga akan berakhir. Semuanya, kita pasti mati jika melompat ke bawah. Lebih baik kita bertarung sampai akhir, mungkin kita masih bisa mendapatkan kesempatan. Benar, ayo bertarung. Beberapa orang itu saling menyemangati dan memegang pedang dengan erat. Mereka siap untuk bertarung sampai mati. Namun, pada saat ini terjadi keributan di belakang kelompok siluman serigala itu. Beberapa orang itu terkejut ketika mendengar suara auman yang seperti guntur berbunyi di belakang kelompok siluman serigala itu, seolah-olah terjadi sesuatu masalah pada kelompok siluman serigala tersebut. Segera setelah itu, lebih banyak siluman serigala yang berbalik dan bergegas menuju dasar tebing. Pada akhirnya, semua siluman serigala bergegas ke bawah. Apakah itu Kak Deviena? Tidak mungkin. Meskipun kultivasi Kak Deviena lebih tinggi dari kita, dia juga tidak mungkin bisa melawan begitu banyak siluman serigala dengan seorang diri. Ayo pergi melihatnya. Beberapa orang itu memberanikan diri dan bergegas menuju bagian bawah tebing. Setelah berjalan untuk waktu yang tidak lama, mereka menghentikan langkah kaki karena terkejut. Di tempat yang tidak jauh dari mereka, terdapat beberapa pupet hitam sedang melintas di antara siluman serigala yang tak terhitung jumlahnya. Dari siluman serigala yang tak terhitung jumlahnya itu, beberapa pupet tersebut tidak termasuk mencolok. Namun, mereka menghancurkan segala sesuatu yang mereka lalui. Ketika menggerakkan tinju besar mereka, satu persatu siluman serigala terguncang hingga terbang, lalu diinjak dan siluman serigala langsung menjadi lumpur daging. Ketika berada di tangan pupet-pupet tersebut, ribuan siluman serigala ini menjadi seperti mainan, yang sama sekali tidak bisa menjadi lawannya. Seiring dengan pupet yang berada di pusat, 2 sosok bergerak dan jalur darah dibuka oleh pupet secara paksa, yang arahnya bergerak ke arah mereka. Lihatlah, itu Kak Deviena. Dia berada di tengah pupet-pupet itu, seru seseorang.
Semuanya segera melihat ke sana dengan lebih teliti. Itu benar-benar teman seiman Deviena, tapi pupet-pupet ini bukan miliknya, seharusnya milik orang yang berada di sampingnya itu. Pupet yang sangat kuat dan pasti memiliki kekuatan fase penilaian. Senior ini sungguh hebat. Kak Deviena menemukan senior untuk menyelamatkan kita, ini benar-benar hebat. Beberapa orang itu berdiskusi dan semuanya menghela napas lega. Tetapi, mengapa orang ini terlihat familiar? Dia seperti tuan besar pola bintang yang kita temui sebelumnya. Jangan bercanda, bagaimana mungkin orang itu memiliki kekuatan seperti ini? Tepat ketika keempat orang itu menunjukkan ekspresi kagum, suara raungan yang keras tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Suara tersebut sangat mendominasi dan seketika menyebar ke seluruh tempat, seolah-olah sedang menyampaikan semacam berita dengan tergesa-gesa. Kemudian, ekspresi beberapa serigala gila bayangan merah yang tersisa itu segera berubah dan langsung menyerah untuk menyerang Pupet. Mereka mulai mundur ke sekeliling. Raja Serigala yang melakukan transmisi suara, dia sudah tidak tahan lagi. Kita selamat kali ini. Ketika melihat semua siluman serigala itu mundur, keempat orang tersebut sangat bahagia. Pandangan mereka tiba-tiba menjadi gelap, tubuh mereka melemas dan tersungkur duduk ke tanah. Bersambung.